warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu meminta kepada Ketri Reni untuk memimpin doa kita terlebih dahulu. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak ibu semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, tadi ibu sudah mengirimkan di Google Classroom. Ibu berharap kalian semuanya sudah mengisi absensi terlebih dahulu ya nak ya. Tadi juga ibu juga sudah men-share mengenai LKPD dan ibu ya mengenai kebijakan fiskal. Jadi sebelum kita pembelajaran, terlebih dahulu ibu ingin satu orang nyanyikan lagu nasional. 11 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan Kita hari bangsa dan bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, mengenai antara kalian yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya mengenai kebijakan moneter. Ayo silakan. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ya, kebijakan fiskal ini dia, ya. Ini ada kebijakan fiskal ini yang sudah Ibu sampaikan tadi, nah ya. Kemudian kita lanjutkan, ini dia, ya. Instrumen dari kebijakan fiskal, ya. Jadi instrumennya ada dua. Ya, ada dua instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal secara ekspansif ini ya. Kebijakan fiskal secara ekspansif. Oke. Ya, kemudian yang kedua di sini ada kebijakan fiskal yang kontraktif nih. Kebijakan fiskal yang ekspansif ini terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perekonomiannya lesu. Orang belum mandi kan lesu tuh, capek ya, belum makan. Kemudian yang kedua ada tingkat pengangguran yang tinggi tuh. Nah, kemudian di sini pendapatan nasional asal yang rendah atau sedikit ya. Kemudian di sini ada pendapatan nasional potensial seperti itu. Itu instrumen yang kita lihat dari kebijakan fiskal ekspansif. Kemudian kan lagi di sini ya instrumen yang berikutnya, yang keduanya yaitu mengenai kebijakan fiskal kontraktif. Ada kebijakan fiskal kontraktif ada dua. Ya, yang pertama ada pasar itu tidak mampu memenuhi permintaannya banyak, sedangkan barang yang mau distok nggak ada atau terbatas. Nah, kemudian di sini ada yang namanya anggaran dasar dan anggaran fiskal tinggi, inflasinya tinggi. Giro wajib minimum, giro wajib minimum ini dia. Dari sini ada operasi pasar terbuka, kemudian ada fasilitas diskonto, kemudian ada operasi pasar terbuka. Apa lagi coba? Giro wajib minimum. Giro wajib nih. Moral Dan ada moral. Lanjutkan. Ini kan ada Giro ntar kalau ada pertanyaan jangan malu, boleh di share kalau nggak di sini ya nanti di grup kita. Ya, kemudian kita lanjutkan pasar terbuka yang diperjualbelikan surat-surat berharga. Suatu imbauan, ini ya, suatu imbauan moral yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral, ya, untuk mengarahkan atau memberikan informasi
kita bentuk. Ya, Ibu kasih kamu waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi mengenai artikel yang sudah Ibu share di Google. Tadi di Google Classroom ya, kalau belum lihat boleh kita lihat di sini. Ini ya, kita punya kelompok diskusi ekonomi ya, kita punya kelompok diskusi ekonomi seperti biasa. Kita akan melakukan analisis ya, silakan lakukan analisis berdasarkan kelompok masing-masing ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai artikel ya, kita akan membahas mengenai artikel. Nah, ini dia ya. Yang pertama akan melonjak dari ya, petunjuknya masih sama, tapi di sini kita akan mengenai Indonesia. Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang alternatif kebijakan menangani utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan bentuk hubungan kerjasama antara negara debitur dengan negara kreditur dan merupakan cara yang efektif dalam menutupi defisit anggaran pemerintah, di mana resiko kebangkrutan ekonomi yang ditimbulkan dari utang luar negeri relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan pencetakan uang seinograte. Yaitu diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Setelah dipelajari lebih lanjut, secara garis besar terdapat 2 cara untuk menyelesaikan krisis utang luar negara-negara di Amerika Latin, yakni bekerja sama, kooperatif, dan confrontation. Bentuk penyelesaian utang luar negeri melalui cara konfrontasi seperti 1. Penolakan permanen secara radikal dari utang, radikal unilateral permanen, repudiation of debts, atau penolakan total atas pembayaran baik pokok maupun cicilan utang luar negeri, total service debts. Dan 2. Penempatan batasan atas pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri yang dikaitkan dengan, misalnya, persentase pendapatan ekspor, unilateral linkage of debt service to export earnings. Dan yang terakhir, kebangkrutan sebagai instrumen untuk menyelesaikan negosiasi. Kami simpulkan, Maka yang perlu dilakukan untuk mengurangi utang luar negeri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 2. Hasil diskusinya sangat menarik sekali ya. Dan anak, Ibu ucapkan terima kasih atas atensi kamu hari ini. Diskusinya sudah Ibu cukupkan dulu ya, sudah selesai. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal ya. Jadi untuk saudari Siska, silakan memimpin doa terlebih dahulu sebelum pelajaran kita tutup. Jadi pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Pelajaran kita sudah Ibu cukupkan. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Ya, tetap semangat. Alhamdulillah untuk semua materi hari ini semuanya sudah tercover dengan baik dan kamu tetap jempol. Ya, tetap semangat, tetap inspiratif dan tetap inovatif. Ya, generasi muda, generasi pejuang yang mudah menyerah terhadap suatu rintangan.